Terima kasih sudah membawanya kemari. Aku bisa mengurusnya sekarang. Kata-kata Kinos seolah mendeskripsikan bahwa Marcel tidak perlu mengkhawatirkan Sheila lagi karena sudah ada dirinya. Meski tidak dijabarkan secara terang-terangan tetapi jelas bahwa ia cemburu. Di masa-masa sulit ini Marcel lebih bisa diandalkan daripada dirinya. Mendengar hal itu pun Marcel mengangguk paham. Ia tahu dirinya tidak punya hak apapun di sini, dirinya hanyalah seorang teman baru. Kinos lebih mengenal Sheila daripada dirinya. Kalau begitu kamu pulang dulu, ucap Marcel pada akhirnya. Baba kok mau ninggalin Bu? Arka tak dapat melanjutkan secepatnya saat pria bertato itu membekap mulutnya dengan telapak tangan. Kami pergi dulu, Kinos. Secepat kilat Marcel mengendong Arka keluar dari ruangan itu. Sementara Aina mendekati berangkar untuk melihat Sheila sebelum pergi. Panasnya sudah mulai turun. Aku titip Kak Sheila sebentar, nanti malam aku akan datang kemari lagi untuk menjaganya, walau bagaimanapun dia keluargaku. Kinos tersenyum tipis saat melihat perlakuan Aina kepada saudara tirinya itu. Ia tahu Aina wanita yang baik, tetapi Sheila tidak ingin menjadi beban untuk Aina dan keluarga Hardiansyah lagi. Aku yang akan menjaganya malam ini, tenang saja. Baiklah, tapi aku akan tetap datang nanti malam. Aina menepuk pundak Kinos lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Selama perjalanan pulang, Marcel terlihat lebih banyak diam seraya terus menyimak ocehan-ocehan Arka hingga akhirnya bocah laki-laki itu terlelap. Aina pun memperhatikan raut wajah Marcel. Sebagai seorang teman yang sudah melewati banyak hal bersama selama 3 tahun, ia sangat tahu kapan Marcel benar baik-baik saja dan kapan dia hanya berpura-pura baik-baik saja. Sel, kamu baik-baik saja? Marcel menoleh ke samping, menatap Aina yang sedang menunggu jawaban darinya. Aku baik-baik saja. Kenapa? Tidak apa, hanya saja aku melihat kamu termenung sejak tadi, seperti sedang memikirkan sesuatu. Jika ada sesuatu yang membebanimu jangan sungkan untuk bicara kepadaku. Kamu tahu kan kita teman dan akan terus seperti itu. Aku juga tidak tahu kenapa. Marcel mendekap erat bocah laki-laki yang tertidur di atas pangkuannya. Akhir-akhir ini rasanya aneh. Padahal kehidupanku sudah sangat baik berkat bantuan Arhan. Kamu suka dengan Kak Sel ya? Tiba-tiba saja pertanyaan itu terlontar begitu saja dari mulut Aina. Ia dan Marcel selalu belak-belakan dalam hal apapun termasuk perasaan masing-masing. Melihat dan merasakan bagaimana cara pria bertato itu saat khawatir kepada Sheila, membuat Aina mulai menerka-nerka tentang perasaan sahabatnya. Kamu ini bicara apa? Marcel mengalihkan pandangannya keluar jendela mobil. Mana mungkin ada perasaan yang seperti itu? Tadi aku hanya mengkhawatirkannya. Sekarang aku lega karena sudah ada Kinos di sisinya. Tapi yang aku lihat malah sebaliknya. Aina lalu menghela napas sambil menyadarkan tubuhnya. Kamu mungkin bisa membohongi satu dunia tentang perasaanmu, tapi tidak denganku. Itu menyakitkan bukan? Tapi aku tidak mau kamu terluka untuk kedua kalinya. Sebelum perasaan itu semakin besar, batasi diri kamu, Sel. Dia milik pria lain. Marcel hanya terdiam, tetapi kedua matanya memerah berkaca. Meski menyakitkan tetapi yang dikatakan Aina ada benarnya, ia harus tahu diri, sebelum terlambat, sebelum rasa nyaman itu semakin kuat. Sebelum cinta itu benar-benar hadir, ia harus menjauhi Sheila. Aku harus menghindarinya ya. Tapi bagaimana jika aku ingin tahu tentang kabarnya, aku harus bertanya kepada siapa, batinnya. Hari menjelang sore saat Sheila membuka kedua matanya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang terasa asing baginya.
Gerakan kepalanya terhenti saat melihat Kinos sedang duduk di sofa ruang rawat VIP itu, bicara dengan seseorang di ujung telepon. Iya, Bu. Aku nanti pulang. Sekarang aku harus kerja dulu. Halah, tadi Kinan mampir ke kantor kamu, tapi hanya ada Laras asisten kamu. Jangan bohong Ki, kamu sudah tidak sayang sama ibu. Tidak seperti itu, Bu. Iya aku pulang sebentar lagi. Kinos mengakhiri panggilan telepon tersebut sebelum ibunya lebih banyak bicara. Hingga detik selanjutnya ia menoleh ke arah berangkar. Ia kaget melihat Sela sudah sadar, dan sedang melihat ke arahnya. Sel, kamu sudah bangun. Kinos melangkah mendekati Sela. Bagaimana udah enakan? Tadi Marcel dan Aina yang membawa kamu kemari, aku Mi. Kenapa kamu datang kemari? Kedua mata Sela mulai berkaca-kaca. Ia baru saja terbangun dan harus kembali melihat kenyataan bahwa Kinos adalah milik ibunya, kehadirannya hanyalah beban. Jangan membangkang ibu kamu, pulanglah. Ia memalingkan wajah saat tak bisa menahan air matanya. Kedua tangan Kinos tercengkram erat. Sebenarnya apa yang terjadi malam tadi? Apa keluargaku menyakitimu? Jika iya, aku minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak salah. Sela menyeka air. Matanya lalu menoleh menatap Kinos. Rasanya ia ingin menceritakan bagaimana perlakuan Kinara kepadanya, tapi Kinos saja langsung meminta maaf atas nama keluarganya. Tapi kamu yang salah karena tidak terbuka. Kamu tidak jujur tentang hubungan kita ke mereka dan kamu tidak pernah jujur kepadaku tentang bagaimana cara pandang keluarga kamu tentang hubungan kita. Kamu membawaku sejauh ini hanya untuk melihat kebencian mereka terhadap wanita sepertiku. Aku terlalu percaya diri karena menganggap semua akan berjalan lancar, tapi ternyata tidak. Aku minta maaf. Aku takut kamu kecewa. Kamu takut aku kecewa. Tapi malam tadi aku mendapatkan hal yang lebih menyakitkan dari kekecewaan. Hubungan bukan hanya tentang dia orang yang saling mencintai, tapi juga melibatkan keluarga besar. Aku tidak akan pernah merebut kamu dari ibumu Ki, sudah cukup selama ini aku dikep sebagai wanita jahat, anak pelakor, wanita gila. Jangan sampai ada sebutan lain. Kinos terdiam sejenak, ia duduk di tepi berangkar sambil menggenggam tangan Sela. Aku akan membujuk ibu dan keluargaku. Aku harap kamu bisa ikut berjuang bersamaku, setidaknya satu kali saja. Setelah itu, aku serahkan semua keputusan kepada kamu. Aku menyayangimu sama seperti aku menyayangi ibuku. Pasti ada jalan lain, aku mohon percayalah. Sela terdiam saat merasa terenyuh, ia bisa melihat beban pikiran Kinos saat ini. Jika ia menyerah sekarang, bagaimana dengan pengorbanan Kinos untuknya selama ini? Baiklah. Aku akan mengikuti cara kamu. Kinos tersenyum lalu mengecup singkat pipi Sela. Terima kasih, Sel. Oh ya, sepertinya. Malam ini aku tidak bisa menginap untuk menjaga kamu, ibuku. Tidak apa, aku mengerti. Sela berusaha tersenyum meski jauh di lubuk hatinya ia juga ingin diprioritaskan di saat sakit seperti ini. Terima kasih. Kamu memang baik. Nanti malam Arhan dan Aina akan kemari, aku akan minta tolong mereka menjaga kamu di sini. Sekali lagi aku minta maaf, akhir-akhir ini asma akut ibuku sering kumat. Sela tak lagi menanggapi, ia hanya diam dan tiba-tiba ia memikirkan ucapan Marcel kemarin malam. Aku mencintainya dan aku harap ibu, kakak juga, terima dia untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Jika ada yang kurang darinya katakan saja kepadaku, dia bisa memperbaiki diri untuk menjadi wanita yang lebih baik. Tapi bagiku dia sudah lebih dari kata sempurna.
Saat malam semakin larut, Kinos yang biasanya memilih untuk pulang ke rumahnya sendiri, tapi kini ia berada di hadapan ibu dan kakaknya. Meski tidak Sela paparkan satu persatu, tetapi Kinos tahu bahwa kekasihnya itu disakiti. Dia hanya berusaha diam seraya terus berpikir cara apa yang harus ia lakukan untuk membuat keluarganya mengerti dan akhirnya menerima keputusannya untuk menikahi Sela. Memangnya kurang jelas, waktu itu kan ibu sudah bilang wanita manapun boleh. Kecuali yang masa lalunya seperti itu. Kamu ini seperti tidak ada perempuan lain saja sih. Bu Astrid menyikut lengan Kirana yang saat ini sedang duduk termenung di sampingnya, seolah mencari pembenaran. Ya benar kata ibu, kenapa juga kamu sangat kekal ingin menikahi satu wanita yang tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan wanita muda di luar sana. Kamu tinggal bilang saja mau wanita seperti apa, kakak bisa carikan. Jika misalnya kamu, aku tidak mau yang lain. Tegas Kinos. Selama ini apa aku pernah meminta sesuatu yang lebih dari keluarga ini? Tidak kan? Jadi aku mohon, hargai keputusanku. Bu Astrid dan Kinara kembali terdiam saat melihat untuk pertama kalinya Kinos begitu kekeh dengan keinginannya. Padahal biasanya pria pendiam itu tidak banyak mau, selalu berkata iya saat sang ibu menolak. Untuk pertemuan berikutnya, aku harap ibu dan kakak bisa bersikap baik. Kinos berdiri dari posisinya. Aku tidak mau, jangan bawa wanita itu ke rumah kita. Tegas Kirana. Kakja, Kinos mencoba menahan amarahnya lalu kembali melanjutkan langkahnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Bu Astrid dan Kinara masih duduk di sana, mereka seolah mempunyai satu pikiran yang sama. Tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja, terlebih sebelumnya mereka sudah terang-terangan menolak keberadaan Sela. Ibu diam saja, setuju. Enak saja. Sampai kapanpun ibu tidak mau punya menantu seperti itu. Kinos benar-benar keterlaluan, kita lihat saja sejauh apa dia bisa mempertahankan cintanya, padahal wanita itu bukan wanita baik. Bisa jadi dia masuk ke keluarga kita hanya untuk memeroti Kinos saja. Mamanya kan begitu. Bener. Dia pasti masuk ke keluarga kita untuk menaikkan status sosialnya saja. Kan dia hanya wanita buangan dari keluarga Hardiansyah, amit-amit. Bagaimana kalau kita jodohkan saja dia, Bu? Ibu juga berencana seperti itu, kita lihat nanti. Sekarang kesehatan ibu saja sudah membuat lemas, adik kamu malah nambah beban pikiran. Mungkin dia mau ibu mati cepat. Bu, jangan ngomong gitu ah. Obrolan antara Bu Astrid dan putrinya terus berlanjut hingga malam sekian larut, sementara di dalam kamar, Kinos hanya bisa terbaring dengan posisi terlentang sambil memandang ke arah langit-langit kamar. Jujur kepercayaan dirinya untuk kelancaran hubungannya dan Sela mulai sedikit menipis. Namun ia berusaha untuk tetap kuat seraya menangani beban pikirannya yang bercabang-cabang antara urusan asmara dan juga karir pekerjaan yang sedang berada di puncak. Cukup lama ia termenung, sibuk dengan isi pikirannya sendiri hingga akhirnya kedua matanya terpejam. Ia terlelap saat waktu menunjukkan tengah malam. Setelah 3 hari berturut-turut menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di pusat kota Jakarta, sore ini Sela diperbolehkan pulang. Dengan diantar oleh Kinos, Sela saat ini sedang dalam perjalanan ke apartemen. Ia nampak sibuk dengan ponsel barunya. Sudah 2 kali ia mengganti ponsel dan alasannya sama-sama karena terkena air dan akhirnya rusak. Sebenarnya masih bisa diperbaiki tetapi Kinos memaksa untuk ganti baru saja. Mungkin aku tidak bisa lama-lama, setelah mengantar kamu. Hari ini ibuku harus check up ke dokter, sahut Kinos ragu-ragu. Jujur ia takut membuat Sela merasa dirinya dikesampingkan.
Ibu kamu pasti banyak beban pikiran, Ki. Sela menoleh menatap Kinos yang saat ini sedang sibuk menyetir di sampingnya. Mendengar ucapan Sela, membuat Kinos langsung terdiam. Ia seolah sudah tahu arah pembicaraan wanita itu. Situasi di antara mereka seketika kembali hening. Sejak mengetahui bahwa keluarga Kinos menentang hubungan mereka, Sela tidak terbuka seperti biasanya. Dia juga merasa kian kesepian karena takut meminta Kinos untuk menghabiskan waktu bersamanya. Karena ia tahu Kinos sedang fokus dengan kesehatan ibunya. Setelah beberapa saat akhirnya mobil yang dikendarai oleh Kinos sampai di depan gedung apartemen tempat Sela tinggal. Biar aku antar sampai depan unit. Ayo. Kinos hendak keluar dari mobil, tetapi Sela tiba-tiba saja menahan pergelangan tangannya, hingga ia kembali pada posisi duduknya. Kenapa? Tidak usah. Kamu langsung pergi saja, nanti terjebak macet. Barangku juga cuma tas ini, tidak banyak. Sela mencoba untuk tersenyum saat hatinya terasa nyeri. Ingin rasanya satu kali saja ia egois, tetapi ia tidak ingin membuat pikiran Kinos teracuni, hingga nanti malah membuat pria itu bermasalah dengan keluarganya. Kinos terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Besok, saat jam makan siang aku akan menemui kamu di panti. Ia mendekat, mencium singkat pipi Sela. Jangan pikirkan hal yang tidak penting. Kalau begitu aku turun. Sampai jumpa besok siang. Sela mengambil tas berisi pakaiannya di kursi belakang lalu bergegas turun. Ia melambaikan tangan saat mobil yang dikendarai Kinos melaju pergi meninggalkan pelantaran apartemen. Saat mobil itu bergerak semakin jauh hingga menghilang dari pandangan, mobil yang dikendarai Marcel memasuki area. Itu Marcel. Apa dia akhir-akhir ini sibuk sampai tidak punya waktu menjengukku? Sela yang tadinya mau masuk, kini memutuskan untuk menunggu Marcel yang saat ini sedang memarkirkan mobilnya basement. Ia berjalan ke sana kemari, seraya memandang ke arah pintu basement, menunggu pria itu keluar. Cukup lama, hingga akhirnya Marcel muncul. Sel. Helaan napas Marcel terdengar lirih, sebenarnya ia sudah melihat Sela tadi berdiri di depan. Untuk itu dia lambat keluar dari basement. Tapi ternyata wanita itu menunggunya. Sela berjalan cepat menghampiri Marcel yang saat ini sedang berdiri di depan pintu lobi depan. Bak! Au sakit! Marcel mengelus lengannya yang tiba-tiba saja dipukul Sela. Beberapa hari tidak bertemu, kenapa kau jadi barbar begini? Seharusnya aku yang bertanya. Aku dirawat 3 hari. Sela penuh penekanan. Sekalipun kamu tidak pernah muncul. Mentang-mentang video nyanyi kamu lagi viral, sampai lupa aku. Apalagi nanti kalau jadi bintang besar. Tidak seperti itu. Aku hanya benar-benar sedang sibuk. Marcel segera melanjutkan langkahnya masuk ke dalam. Tanpa pikir panjang Sela segera menyusul. Dari arah belakang, ia terus memandangi punggung Marcel. Entah mengapa ia merasa jika pria itu sedang menghindarinya. Kata Laras syuting iklan sudah selesai. Sudah. Marcel menjawab seraya terus melangkah, ia bahkan tidak menoleh ke belakang, di mana Sela sedang mencoba mensejajarkan langkah dengannya. Laras juga bilang, kamu akan ke Paris awal bulan depan. Benar. Akhirnya pertanyaan yang sejak tadi Sela tahan, tersampaikan juga. Kemarin, Laras dan Alvin datang menjenguknya, dan ia mengetahui banyak hal tentang Marcel dari asisten kekasihnya itu. Meski sudah jelas, tetapi Sela masih ingin memastikan sendiri apakah benar Marcel menerima tawaran tersebut. Iya. Lagi-lagi jawaban Marcel, singkat saja. Ia menghentikan langkahnya,
menekan tombol lift. Sementara Sheila diam termangu, tadinya ia pikir dengan bertemu teman sekaligus tetangganya itu, ia bisa sedikit lebih happy. Dan melupakan masalah yang sedang ia hadapi. Tapi ternyata Marcel begitu cuek kepadanya. Ting! Saat pintu lift terbuka, Marcel segera masuk disusul Sheila setelannya. Sheila menyadarkan tubuhnya di dinding belakang lift. Situasi antar keduanya begitu hening, tidak seheboh biasanya. Tatapan Sheila tidak pernah lepas dari punggung pria yang saat ini sedang berdiri di belakangnya. Baguslah kalau kamu pergi. Sheila tiba-tiba bersuara. Tidak akan ada yang menggangguku pagi-pagi. Minta makan, minta diajari akting. Bagus, pergi saja sana. Kedua tangan Marcel terkepal erat. Namun, ia berusaha untuk tetap geming. Aku tahu, model pria seperti kamu kalau sedang naik daun seperti ini pasti banyak teman baru. Banyak hal baru yang lebih menyenangkan juga, kan? Pantas saja 3 hari ini kamu tidak muncul di hadapanku, sudah pasti kamu punya dunia baru. Katakan, kamu sudah ke tempat hiburan mana saja. Kali ini Marcel tak bisa menahan diri. Ia tiba-tiba berbalik, mendekat dan mengunci tubuh Sheila di antara kedua telapak tangannya yang bertumpu pada dinding lift. Sheila nampak kaget dan tegang, saat jarak di antara mereka hanya beberapa sentimeter saja. Dengan jelas ia bisa merasakan harum tubuh pria yang selama beberapa hari belakangan ini menghilang dari hidupnya. Marcel nampak begitu serius, ia tak pernah mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Sheila. Jangan uji aku seperti ini. Apa maksudmu? Aku hanya... Aku takut. Sanggah Marcel. Aku mulai takut. Jadi, menjauhlah dariku. Paham. Sheila mematung dengan kedua mata memanas, berkaca. Ia tidak tahu pasti maksud Marcel, tetapi ia sedih mendengar hal tersebut, karena selama beberapa bulan belakangan, hanya pria itu, teman tempatnya berkeluh kesah dan hanya Marcel yang sering menyemangatinya untuk tidak menyerah pada keadaan. Ting! Saat pintu lift terbuka, Sheila mendorong Marcel menjauh darinya, lalu bergegas keluar.